Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan e-book yang sudah saya buat tentang filsuf muslim dari masa ke masa. Pendahuluan, peradaban Islam sejak abad ke-8 hingga abad ke-14 dikenal sebagai Golden Age of Islam. Pada masa ini, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Salah satu pilar kemajuan tersebut adalah tradisi filsafat, yang tidak hanya bergantung pada warisan Yunani, tetapi juga berkembang secara orisinal oleh para pemikir muslim. Filsafat Islam bukan sekadar upaya intelektual yang merupakan tradisi yang menggabungkan akal, wahyu, etika, dan spiritualitas. Para filsuf muslim berperan besar dalam membawa logika, metafisika, etika, kedokteran, matematika, dan politik ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka juga menjadi jembatan penting bagi Eropa dalam masa pra-Renaissance. E-book ini menghadirkan penjelasan lebih panjang mengenai biografi dan gagasan mereka. Tokoh filsuf yang pertama adalah Al-Kindi, 801 sampai dengan 873 Masehi, yang dikenal dengan filsuf Arab pertama. Al-Kindi lahir di Kufah dari keluarga bangsawan Arab. Ia tumbuh dalam lingkungan yang sangat mendukung kegiatan ilmiah. Ketika kepemimpinan Abbasiyah memulai gerakan besar penerjemah di Baghdad, Al-Kindi menjadi salah satu cendekiawan paling berpengaruh di Bait al-Hikmah, yaitu rumah kebijaksanaan. Ia menulis lebih dari 260 karya, meskipun banyak yang hilang. Topiknya meliputi filsafat dan logika, matematika dan geometri, optik, musik, kimia, kedokteran, astrologi, dan etika. Gagasan utama Al-Kindi menekankan pentingnya akal sebagai sarana utama untuk memahami dunia dan wahyu ilahi. Bagi Al-Kindi, filsafat dan ilmu pengetahuan bukanlah hal yang bertentangan dengan agama, melainkan alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia berusaha mengharmonisasikan filsafat Yunani, terutama ajaran Aristoteles dan Plotinus, dengan prinsip-prinsip Islam, menunjukkan bahwa pengetahuan rasional dapat menjadi jalan menuju pemahaman spiritual. Pemikirannya juga menekankan bahwa manusia mampu melakukan latihan intelektual dan pemikiran logis, mencapai kebenaran tertinggi, dan mengenal hakikat alam semesta. Tokoh filsuf yang kedua adalah Al-Farabi tahun 872 sampai dengan 950 Masehi, yang dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Al-Farabi lahir di Farab, Turkistan. Al-Farabi berpergian ke Baghdad untuk menimba ilmu logika dan filsafat. Ia menguasai hampir semua karya Aristoteles dan menulis komentar yang menjadi rujukan penting selama berabad-abad. Ia dikenal hidup sederhana, fokus pada pengetahuan, dan sering digambarkan sebagai sosok yang sangat cinta ketenangan. Gagasan utama beliau, Al-Farabi berfokus pada hubungan antara akal, moralitas, dan masyarakat. Ia memandang bahwa manusia memiliki kapasitas akal yang luar biasa untuk memahami hukum-hukum alam dan kebenaran tertinggi, dan bahwa kemampuan ini harus diarahkan untuk mencapai kehidupan yang baik secara etis dan spiritual. Dalam karyanya tentang negara ideal, ia menekankan pentingnya pemimpin yang bijaksana yang mampu memimpin rakyat menuju kebahagiaan kolektif melalui rasio dan keadilan. Al-Farabi juga menekankan perlunya keseimbangan antara nilai rasional dan spiritual, menegaskan bahwa filsafat dan agama seharusnya saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Selanjutnya ada Ibnu Sina tahun 980 sampai dengan 1037 Masehi, yang dikenal sebagai master filsafat dan kedokteran. Ibnu Sina lahir di Afsana dekat Bukhara. Ia dikenal sebagai anak ajaib. Pada usia 18 tahun, ia telah menguasai kedokteran dan diundang menyembuhkan banyak bangsawan. Ia menulis lebih dari 450 buku termasuk Al-Qur'an fi Al-Tib, ensiklopedia kedokteran, Kitab Ashifa, ensiklopedia filsafat, dan Al-Isyarat wa Al-Tanbihat. Gagasan utama beliau, Ibnu Sina mengembangkan metafisika yang mendalam dengan membedakan antara zat dan wujud sebagai konsep yang membedakan esensi sesuatu dari keberadaannya. Ia percaya bahwa melalui akal manusia dapat memahami hakikat Tuhan dan alam semesta, dan bahwa pengetahuan rasional adalah jalan untuk mencapai kebenaran universal. Selain itu, ia menekankan hubungan harmonis antara filsafat, ilmu pengetahuan, dan ajaran Islam, menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan pemikiran logis tidak hanya penting secara praktis, tetapi juga memiliki nilai spiritual. Pandangannya ini memengaruhi filsafat dan teologi Islam selama berabad-abad. Selanjutnya ada filsuf Al-Ghazali tahun 1058 sampai 1111 Masehi, yang dikenal sebagai sang kritikus dan sufi besar. Al-Ghazali lahir di Tus, Khurasan. Al-Ghazali menempuh pendidikan teologi, logika, dan fikih, yang menjadi guru besar di sekolah paling prestisius kala itu, Madrasah Nizamiyah Baghdad. Namun, ia mengalami krisis spiritual mendalam, meninggalkan jabatan dan hidup mengembara selama bertahun-tahun di Suriah dan Palestina. Pengembaraan itu membawanya ke dalam tasawuf. Gagasan utama beliau, Al-Ghazali menekankan pentingnya keseimbangan antara akal dan pengalaman spiritual. Ia mengkritik beberapa aspek filsafat Yunani yang dianggapnya menyimpang dari ajaran Islam. Tetapi pada saat yang sama,
menekankan bahwa ilmu rasional tetap berharga jika digunakan untuk memahami Allah dan kehidupan manusia. Ia percaya bahwa pengetahuan yang hanya bersifat intelektual tidak cukup. Manusia harus mengalami transformasi spiritual menjadi praktik tasawuf dan ketaatan terhadap syariat. Dengan demikian, filsafat akal dan pengalaman spiritual menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertinggi, kedekatan dengan Tuhan dan penyucian jiwa. Selanjutnya, ada filsuf Ibnu Rushd tahun 1126 sampai dengan 1198 Masehi yang dikenal sebagai sang pembela akal. Ibnu Rushd lahir di Cordoba, pusat intelektual Andalusi. Ia ahli hukum, dokter istana, dan filsuf yang produktif. Ia menulis komentar pada hampir semua karya Aristoteles sehingga dijuluki komentator besar. Karyanya sangat mempengaruhi Eropa, bahkan membentuk aliran Averroisme Latin. Gagasan utama beliau, Ibnu Rushd menekankan bahwa akal dan wahyu tidak harus saling bertentangan. Ia berpendapat bahwa filsafat dan ilmu pengetahuan, jika dipahami dengan benar, sejalan dengan ajaran Islam dan bahkan dapat memperkuat pemahaman spiritual. Ibnu Rushd memperkenalkan gagasan double truth, yaitu bahwa ada kebenaran filosofis dan kebenaran agama yang dapat dijalankan berdampingan. Sehingga pengetahuan rasional dan iman dapat saling mendukung. Baginya manusia harus menggunakan akal untuk memahami hukum-hukum alam dan prinsip moral, sambil tetap menjaga keyakinan dan komitmen spiritual terhadap Tuhan. Kesimpulannya di sini adalah, e-book ini menghadirkan perjalanan pemikiran para filsuf Islam klasik yang telah membentuk fondasi intelektual dunia muslim. Dari Al-Kindi yang menekankan akal sebagai jalan mengenal Tuhan, hingga Ibnu Rushd yang menegaskan keselarasan antara rasio dan wahyu. Setiap tokoh menunjukkan bahwa filsafat, ilmu pengetahuan, dan spiritualitas bukanlah hal yang terpisah, melainkan saling melengkapi. Al-Farabi mengajarkan pentingnya kebijaksanaan dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Ibnu Sina menyingkap rahasia eksistensi melalui akal dan metafisika, sementara Al-Ghazali menekankan transformasi spiritual sebagai inti dari pengetahuan sejati. Bersama-sama, mereka menghadirkan inspirasi bagi pembaca modern untuk mengeksplorasi keseimbangan antara logika, moral, dan iman, serta mendorong pencarian kebenaran dan makna hidup yang lebih mendalam. Saya kira cukup presentasi e-book yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.